A házatokkal, meg az ottani többi dologgal. Hát a házunkat most vigyázza az apám. Aztán nem engedik át a határon. Már a vejem ott kint maradt, nem engedték, már nekem van magyar állampolgárom, a vejemnek meg nincs, úgyhogy már nem engedték. Para pengungsi ini belum ada bayangan nantinya mau hidup di mana. Nantinya gimana harus menghidupi anak mereka, orang tua mereka. Kalaupun suatu saat nanti bisa pulang, begitu sampai di rumah ternyata rumah mereka sudah hancur dibom. Padahal dulu untuk beli rumah ini harus mengangsur 20 tahun. Ayu Patrick dan Is it heavy? Yeah. Hai teman-teman, apa kabar di Indonesia? Apakah kelangkaan minyak goreng sudah bisa diatasi sekarang? Kalau saya, beginilah situasi setiap pagi di sini. Saya harus mengantar Matt menunggu bis sekolah. Dia pergi ke sekolah sambil bawa tas. Itu tadi isinya donasi untuk para pengungsi di Ukraina. Ya begini, sekarang kebanyakan orang di Hongaria sedang sibuk membantu para pengungsi. Kalau untuk Matt, dia bawa tas itu di drop di sekolah. Nanti sekolah yang akan mengatur, menyerahkan. Ada tukang laundry lewat. Jadi dari sekolah nanti bantuan itu akan di-drop kepada para pengungsi di tempat-tempat yang dituju begitu. Ya gimana lagi, namanya tetangga sedang kesusahan, masa kita nggak bantu. Kalau kita lihat dari luar situasi di Budapest, di Hongaria pada umumnya, ya tenang-tenang saja seperti ini. Tapi kalau kita pergi ke stasiun kereta api misalnya, situasinya akan sedikit beda. Hundreds of people from Ukraine are coming direct to Budapest. At this station, you can get trains direct to Poland, to the Czech Republic, to Germany, but also trains are arriving here direct from Ukraine too, from Lviv, from Kyiv. Hundreds of people making that journey are then greeted when they get to this station by tons of volunteers. Sekarang sudah ada lebih dari 3 juta pengungsi yang ada di seluruh dunia. Tapi karena populasi Ukraina seluruhnya ada lebih dari 44 juta, jadi sebagian besar penduduk masih bertahan di sana. Dari 3 juta pengungsi ini tadi, lebih dari separuhnya ada di Polandia. Jumlah yang kedua ada di negara ini, di Hongaria, lebih dari 400.000 orang. Kalau dipikir, yang perang kan hanya 2 negara, tapi yang menanggung para pengungsi ini, ya seluruh negara Eropa, bahkan bisa dibilang seluruh dunia, karena ada sebagian pengungsi yang pergi sampai ke Amerika Serikat, sampai ke Filipina. Menurut hitung-hitungan, mereka akan butuh biaya 55 miliar euro untuk tahun 2022 saja untuk membiayai para pengungsi ini tadi. Kita cerita tentang situasi di negara ini saja, di Hongaria. Awalnya waktu perang mulai terjadi, para relawan dan NGO langsung turun tangan begitu pemerintah membuka perbatasan. This behind me is sort of an accommodation centre where you can be put up for free while you either decide to stay in Hungary or move elsewhere. Then these buses over here, it's quite hard to see, but they've got little coffee cups on them. These are places where if you arrive overnight, you can then get warm and stay on the bus until the accommodation centre opens in the morning, and you can then find somewhere to stay. Let's go over to this food centre here. The volunteers have been working 24/7 so that if you're staying on the bus, you can get food, or earlier even, lots of Hungarian school children came over here with little bags of toiletries and colouring insets for then other Ukrainian children I've seen arrive this morning, pick up them and then take them onto the bus while they warm up and work out what their plans are. Mereka ini tidak dibayar, jadi benar-benar hanya murni mengandalkan sumbangan dari penduduk. Yang paling praktis tentu saja untuk kita ya menyumbang duit, tinggal transfer saja. Tapi teman-teman yang ingin melakukan hal ini harap hati-hati. Kadang-kadang kalau kita lagi browser apa gitu di internet, ada iklan pop-up yang muncul.
bantu pengungsi dari Ukraina, klik di sini, sumbangkan ke sini. Tapi sebenarnya mereka ini scammer. Duitnya bukannya disumbangkan pada para pengungsi tapi masuk ke kantong mereka sendiri. Jadi sekali lagi hati-hati. Kalau untuk kami yang paling gampang ya lewat sekolah Med. Kita lihat apa saja yang mereka butuhkan. So basically, every day I get like these bags of food, baby food, muesli bars, chocolate, and other stuff, which I take to school. Now there's a tent that I can drop off my donations to, and all of the food that I donate will go to Ukrainian refugees in need. Selain di sekolah Med, ada juga seperti ini. Saya sudah mengumpulkan di belakang. Baju-baju bekas bisa dikirimkan, di drop gitu, karena cuaca masih dingin ya, orang-orang pasti butuh baju hangat seperti ini. Tapi tidak semua NGO mau menerima. Jadi teman-teman kalau mau menyumbang harap dilihat dulu apa yang mereka butuhkan, karena nanti kalau tidak akan jadi beban untuk mereka menyortir lagi gitu, kasihan. Jaket musim dingin seperti ini kalau harus beli baru kan mahal juga. Mungkin juga mereka nggak sempat bawa dari rumah karena harus lari cepet-cepet gitu. Jadi ini siap untuk di drop, sudah saya cuci, sudah wangi, siap pakai. Kita kembali lagi membahas para pengungsi. Awalnya mereka yang datang ke Hongaria kebanyakan adalah orang-orang yang punya kerabat ataupun teman di sini. Sekedar info saja, dulu sebelum Perang Dunia I, sebagian wilayah Ukraina yang dekat dengan perbatasan Hongaria itu dulunya adalah wilayah Hongaria. Mereka berbicara bahasa Hongaria dan juga di tempat mereka papan nama jalan apapun tertulis dalam bahasa Hongaria. Ketika perang terjadi, mereka sebagian lari ke sini. A feleségemet, a családomot, unokáimat áthoztam ide. Hogy hát nem én félek, már én őket elhelyezem, én lehet megyek vissza védeni a saját országomat. És azt mondja, hogy visszamegy védeni az országát, akkor önnek Ukrajna az közelebb áll a szívéhez, mint Magyarország? Persze, hát most ez se nem megoldás, hogy ez azt jelenti, hogy ott hagytunk az országunkat, áttettünk. Na jó, hogy besegítek a családomnak, vissza kell menni. Segíteni az országunknak. Tapi karena setelah berminggu-minggu perang tetap berlangsung, ya akhirnya orang yang dulunya nggak mau mengungsi terpaksa mengungsi juga, padahal mereka tidak punya kenalan di luar Ukraina. Lalu bagaimana? Intinya mereka ini benar-benar cari selamat. Pergi keluar Ukraina tanpa ada pikiran mau tinggal kemana nantinya. Mereka hanya menuju ke perbatasan yang paling dekat. Jadi misalnya yang paling dekat dengan rumah mereka adalah Hongaria. Ya mereka lari ke sini. Di sini ternyata mereka tidak dapat akomodasi. Karena sejauh ini belum ada camp pengungsi. Semuanya murni dari penduduk. Orang-orang yang punya kenalan ya dibantu kenalannya, ataupun yang mampu bisa menyewa rumah sendiri, apartemen sendiri, atau ada orang-orang yang menawarkan untuk membantu. Jadi misalnya mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap di sini, mereka akan pergi ke negara Eropa lainnya. Pretty much from this station you can get to anywhere then in the EU. How do you decide where to go? I know you arrived in Budapest 2 hours ago, and then what? We watch news, we read in internet information where which country can help to us more, and even if it's help for 2-3 days for live free and some food, it can help, because when you come to another country you don't know where you can find something where you can stay. So we decided like this, we check which country don't have a lot of people, because also we understand that in other countries they trying to help us, but we understand some of them don't have a lot food, don't have a lot apartments, so we understand it and we respect how much they trying to help us. So we decided go to Spain because more free place. We don't want make terrible situation to another country. Di Eropa, kebanyakan negara ini bisa dituju dengan kereta api. Para pengungsi bisa mengakses kereta api gratis tanpa harus beli tiket. Untuk kita yang sedang tidak berada dalam kesusahan seperti itu, mungkin mikirnya enak banget kesempatan bisa keliling Eropa gratis. Tapi untuk mereka, ia tidak seperti itu.
Banyak di antara mereka lari dari rumah cuma bawa tas ransel. Biasanya hanya perempuan dan anak kecil atau orang tua. Laki-laki yang masih sehat ikut berperang. Jadi ibu-ibu yang ninggal suami ya pikiran. Ataupun kalau ada orang tua yang sudah nggak bisa jalan, gimana mau bawa? Ya terpaksa harus ditinggal di sana. Mungkin ditaruh di rumah sakit dengan orang lainnya. Teman-teman dengar sendiri, kadang rumah sakit juga dibom. Mi lett a házatokkal, meg az ottani többi dologgal? Hát a házunkat most vigyázza az apám. Aztán nem engedik át a határon. Már a vejem ott kint maradt, nem engedték, már nekem van magyar állampolgárom, a vejemnek meg nincs, úgyhogy már nem engedték. Para pengungsi ini belum ada bayangan nantinya mau hidup di mana. Nantinya gimana harus menghidupi anak mereka, orang tua mereka. Berapa lama harus mengungsi? Kalaupun suatu saat nanti bisa pulang, begitu sampai di rumah ternyata rumah mereka sudah hancur dibom. Padahal dulu untuk beli rumah ini harus mengangsur 20 tahun. Jadi harapannya kalau sekarang ada kereta gratis, orang-orang ini bisa mencari tempat tinggal baru, memulai hidup baru. Uni Eropa juga membebaskan mereka untuk tinggal di negara anggota manapun di Eropa selama 3 tahun, dibantu untuk cari kerja dan cari sekolah untuk anak mereka, termasuk juga di Hongaria. Di Budapest, tiket kendaraan umum sekarang gratis untuk para pengungsi sampai dengan tanggal 15 April. Mereka bisa milih pakai bis troli, tram, metro, kereta bawah tanah itu, ataupun ferry. Semuanya ini gratis. Sebagai perbandingan saja untuk orang lokal seperti saya, kalau mau beli tiket seperti ini, per bulannya hampir 10.000 forin, sekitar 500.000 rupiah. Lumayan juga, jadi sangat membantu kalau gratis. Selanjutnya, mereka juga bisa berobat gratis. Teman-teman yang sudah lama mengikuti video saya pasti tahu, asuransi kesehatan di sini sangat mahal untuk orang asing yang tidak bekerja. Sekarang ini kalau dirupiahkan sekitar 3,5 sampai 4 juta rupiah per bulan. Kalau nggak punya asuransi ini agak repot mau berobat ke rumah sakit biasa. Bisanya ke tempat-tempat swasta saja. Ketika kemarin perang dimulai di Ukraina, pandemi sedang tinggi-tingginya. Per hari ada di atas 20.000 kasus COVID. Jadi kemungkinan ada banyak di antara para pengungsi ini yang nantinya butuh dirawat juga. Kemudian pemerintah sini memberikan imbalan 4.000 forin per malam bagi penduduk yang bisa menyediakan tempat menginap bagi para pengungsi. Lumayan juga. Kemudian untuk perusahaan yang mau merekrut mereka juga akan mendapatkan bantuan. Apalagi dari dulu situasi di Hongaria ini karena banyaknya orang yang kerja di luar negeri, di sini kekurangan tenaga kerja. Jadi kemungkinan para pengungsi ini bisa digunakan sebagai penambah tenaga kerja di sini. Tapi yang bikin saya kaget juga, per 15 Maret kemarin, dari 426.000 pengungsi Ukraina, ternyata hanya 2.655 orang saja yang mencari suaka di sini, ingin tinggal di sini. Sisanya pergi ke negara lain atau memang mereka berharap bisa segera pulang. Saya kenal beberapa keluarga yang anak mereka sementara ini juga ada di sekolah med. Mereka menyewa apartemen selama beberapa bulan saja karena harapannya setelah itu mereka bisa kembali pulang lagi. Ada juga yang tanya pada saya, Mbak Yu, kenapa sepertinya Eropa berat sebelah? Kalau dulu tahun 2015 ada krisis pengungsi dari Syria, dari Afrika masuk ke Eropa, dipersulit gitu. Sekarang semuanya membuka pintu. Itu masalah politik mereka ya. Tapi kalau ditanya apakah ada oknum-oknum yang melakukan diskriminasi, pastinya ada. Tapi tidak semuanya seperti itu. Yang jelas sekarang ini Ukraina memang posisinya tetangga mereka sendiri. Tentunya tetangga itu hubungannya lebih dekat daripada orang yang asalnya dari jauh-jauh gitu ya. Jadi pastinya mereka lebih merasa terpanggil untuk membantu. Tapi tetap ada saja kesulitan yang dialami para pengungsi. Kemarin baru saja saya baca berita. Ada pengungsi yang datang dengan mobil, mereka mendapatkan tempat menginap. Besoknya ketika dilihat, mobil mereka hilang, dicuri orang. Ada lagi kasus yang harus diperhatikan, oknum yang menawarkan tempat tinggal bagi mereka tapi minta imbalan seks.
Ada yang sukarela, ada juga yang memaksa. Jadi begitulah sejauh ini saja yang saya tahu tentang situasi para pengungsi di sini. Harapan saya masih tetap semoga segera ada perdamaian di sini. Teman-teman stay safe semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.